Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallaman tasliman mazidan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Fadhailul Quran karya dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaimani At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca bab tentang keterangan yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mendahulukan para pembaca Al-Quran dan memuliakan mereka. Sampai pada pertemuan yang terakhir kita membaca hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, yang dianggap oleh para pakar hadis tersebut bahwa hadis ini hasan. Derajatnya adalah hasan baik, yakni diterima sebagai sebuah hujah. Dan kita sudah membaca pada pertemuan yang telah lalu tentang ucapan Nabi bahwa inna min ijlali ta'ala, bentuk dari pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikram bi syaibatil muslim, memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Dan ini kita butuh beberapa penjelasan berkaitan dengan masalah uban ini. Ya, sambil lewat saja alat tori. Karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah uban. Terkadang di tengah-tengah kita kaum muslimin, uban itu sebagai sebuah masalah. Terutama bagi mereka yang masih menganggap usianya masih muda. Oh, sudah beruban, gitu kan. Padahal tidak demikian. Justru dengan uban ini ada kemuliaan padanya. Yang pertama dari hadis ini. Mereka dalam posisi mendapatkan penghormatan dan pemuliaan dari kita. Sehingga siapapun yang belajar tentang agama ini, belajar tentang adab-adab Islam, maka hendaknya dia memposisikan diri bahwa orang-orang yang sudah beruban itu, yang mereka masih istiqomah di atas agamanya, masih istiqomah senantiasa di atas kebaikan-kebaikan, Masya Allah, beribadah kepada Allah. Ketika datang panggilan untuk beribadah, mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat. Demikian juga di majelis ilmu, dalam hal kebaikan yang lainnya, bersedekah, meringankan beban orang lain, dan sebagainya dari amal-amal kebajikan. Sampai beruban mereka masih memiliki semangat. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, Nabi-Nya menyatakan bahwa bentuk kemuliaan kepada Allah itu adalah memuliakan mereka. Karena di atas keislaman mereka masih tetap semangat. Sehingga kata para ulama, uban di sini dikaitkan dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Sehingga seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyuna sukhair. Siapa manusia yang paling baik itu? Siapa manusia yang terbaik? Maka kata Rasulullah SAW, Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umurnya sampai dia beruban tapi tetap di atas kebaikan-kebaikan. Maka sudah sepantasnya orang ini memiliki kemuliaan dan dimuliakan oleh kita kaum muslimin, terutama para pemuda. Terutama mereka-mereka yang umurnya mungkin masih di bawah orang yang beruban itu.
Sedangkan ketika ditanya siapa orang yang manusia yang paling jelek itu, man tala umruhu wa sa'a amal. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Sudah tua seperti ini, sudah bau tanah, masih saja tetap dengan kemaksiatannya. Na'udzubillah. Tidak berkah umurnya. Justru semakin tua hendaknya dia semakin memberikan efek yang bagus. Memberikan contoh, memberikan keteladanan. Sudah tua masih petentengan. Sudah tua masih dalam keadaan muzahir. Menampakkan kemaksiatannya, na'udzubillah. Maka berbahagialah para sesepuh kita, para kesepuhan kita. Orang-orang yang sudah beruban, tapi mereka di atas kebaikan, di atas amal-amal soleh. Dan Anda semuanya para bapak, ya, para ibu-ibu yang sudah sepuh itu, kalian semuanya berhak mendapatkan pemulihan dari kami. Dalam bentuk apa? Dahulukan mereka. Ketika di masa-masa tertentu, kita akan mendapati kesulitan pada mereka. Lihat. Asbabul wurud. Atau keluar ucapannya Nabi kita alaihi wassalam. Dalam sabdanya. Yang dikeluarkan oleh imam para a'imah. Dari hadis Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW. Laisa minna. Alam yarham soghirona wala yuhakkiru kabirona. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Ditiadakan, dibaroah, dikeluarkan dari golongan kami. Ya, dari golongan kaum muslimin. Orang yang tidak memuliakan, yang tidak menyayangi orang-orang yang ada di bawahnya, dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih di atasnya. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang ada di bawah umurnya, para pemuda atau anak-anak, dia tidak menyayangi. Dan kepada orang-orang yang sudah sepuh, dia tidak memuliakannya. Sebab munculnya hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan ilmu, ada orang yang sudah sepuh datang. Datang ingin duduk di majelisnya Rasul alaihissalam. Namun itu manusia dalam keadaan tidak gercep. Sehingga orang itu kelilingan mencari tempat untuk duduk. Maka Rasulullah mengucapkan hadis ini, kata Anas bin Malik. Bukan dari golongan kami. Orang yang tidak menghormati, yang tidak menyayangi orang-orang yang ada di bawah kami, dan yang tidak memuliakan orang-orang yang di atas kami. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang sudah sepuh itu diberikan prioritas. Ketika datang mereka bareng di masjid, ini orang sepuh, adabnya adalah dahulukan mereka. Bila perlu dituntun. Jangan sampai kepleset maklum di tempat air mungkin dan lain sebagainya. Itu sikap seperti itu yang ditunjukkan sebagai seorang muslim. Jangan malah disalib, disenggol. Loh, kenapa? Saya pengen di sop terdepan. Boleh di sop terdepan, tapi pakai adab. Begitu. Jangan kemudian orang yang sudah lagi jalannya maklum sudah umur misalkan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mereka jalannya kan susah. Kadang-kala ada yang pakai ini jangan disenggol aja dalam rangka katanya fastabiqul khairat. Bukan begitu ya akhi, barakallahu fikum. Adab tuh. Maka dia Rasulullah SAW langsung bereaksi Nabi disebabkan karena tidak gercepnya para pemuda. Orang-orang yang umurnya masih di bawah. Maka ketika ada di antara kita, dapati orang tua kita atau orang-orang yang memang sudah sepuh, ayo, bila perlu carikan kursi. Tidak perlu ada aturan seperti ini di KRL, apa ini prioritas. Enggak mesti. Kalau memang syariat ini ditegakkan di masing-masing pribadi kita sebagai seorang muslim, enggak perlu tulisan-tulisan itu. Datang, apalagi kalau pas kalau kita mau ke bandara itu kan ada yang tidak mesti lewati Garbarata, mesti naik bus. Ya kan? Apalagi kalau sudah di mana di Jeddah kayak gitu. Naik bus. Nah, kadang-kala di situ ada tempat-tempat duduk yang dilantung. Kitanya duduk orang tua yang sudah malum. Jamaah umroh itu haji kita kan dalam keadaan sepuh-sepuh kebanyakan. Biarkan bergelantungan, mbak-mbak. Kasih prioritas.
Sini Pak, sini duduk di sini. Itu sebagai seorang muslim harus seperti itu. Diamalkan hadis ini, bukan teori. Muliakan mereka. Disapa terlebih dahulu. Jangan saya kan kedudukan saya tinggi. Saya sebagai kenapa mesti saya nyapa dulu? Dia yang harusnya nyapa. Tidak begitu. Silahkan aturan di kantor. Tapi ada muslim yang harus diutamakan dan didahulukan. Ini contoh. Masya Allah. Kalau syariat seperti ini ditegakkan di masing-masing kita, aman. Ya, tentrem hidup ini. Masya Allah. Kadangkala hal-hal yang seperti ini lewat dalam kajian-kajian kita. Bicara tentang tauhid, bicara tentang akidah, bicara tentang syariat dan sebagainya. Yang ini lupa. Yang ini lupa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan terutama di bulan Ramadan ini. Kita banyak bertemu dengan manusia, dengan kaum muslimin, para sesepuh kita. Ayo. Ya, dimuliakan kedudukan mereka, memang demikian. Kembali kepada masalah uban yang sedang kita bicarakan. Maka ada bimbingan dan syariatnya. Sehingga seseorang dalam keadaan beruban itu tidak merasa kecil hati. Tapi justru tetap berupaya untuk mempertahankannya dan menjaganya. Ya, dan tidak berupaya untuk menghilangkan jejaknya dengan disemir dan lain sebagainya, kecuali warna yang selain hitam. Silakan. Sehingga ada yang warnanya pakai merah, ada yang warnanya pakai blonde, ala kulli hal terserah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan la tanzibul syaiba. Jangan engkau cabut ubanmu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya, ini kadang-kala suka ada yang, aduh, gimana ini gatel cabut, jangan, biarkan saja. Kenapa? Fa'inahu nurul muslim yaumul qiyamah. Karena itu adalah cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat. Subhanallah. Ya, ini kalau sudah tahu seperti ini, ya eman-eman kalau mau dicabut. Karena itu cahaya. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, man syaba man syaba fil Islam. Barang siapa yang memiliki uban, dia dalam keadaan tetap di atas keislamannya, kata balahu biha hasanah, maka Allah akan catat padanya sebuah kebaikan. Wa kafara biha anhu khati'ah, dan dihapuskan padanya kesalahan-kesalahan. Wa rafa'a biha darajah, dan diangkat derajatnya dengan uban ini. Subhanallah, satu uban di dalam Islam, seseorang yang memiliki uban dalam Islam, maka Allah akan mencatat pada pemiliknya itu kebaikan. Bagaimana kalau punya 2 uban? Bagaimana kalau punya sekian uban? Bagaimana seluruh rambutnya beruban? Maka jangan kemudian kita dalam keadaan berkecil hati. Kita lebih percaya dari ucapan manusia daripada bulian ucapan Rasulullah daripada bulian manusia. Kan orang takutnya pada uban. Ya terkadang seperti itulah yang membuat kita ini goib, sempit. Bahkan mental kita jatuh. Ya, kena mental ketika ngobrol-ngobrol. Bapak di rumahnya punya pohon jambu. Oh, enggak punya. Oh, itu banyak ketetesan rambutnya pada putih-putih. Dianggapnya punya pohon jambu air. Punya buah air kan meluru gitu ya. Nempel. Subhanallah, itu mental, kena mental kita. Ya akhirnya dia nggak mau keluar. Enggak mau. Ibu-ibu itu kudungan terus. Kenapa kudungan terus, Bunda? Enggak, ini padahal muncul uban. Jadi dengan uban itu kemudian kena mental kita. Tidak mau khawatir. Enggak masalah. Tunjukkan bahwa kita memang paham tentang syariat agama ini. Dan tidak menjadikan kita berkecil hati. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah tentang masalah uban. Ini menjadi tanbih buat kita semuanya.
ya buat keluarga kita, ya terutama yang menjelang ya menjelang umurnya 50 tahun sudah mulai nih bermunculan. Jangan berkecil hati. Sambut kondisi seperti itu, keadaan seperti itu dengan kita berpijak pada ucapan Nabi kita Muhammad alaihissalam bahwa mereka yang memiliki uban di dalam Islam, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan dan juga akan dicatat padanya kebaikan serta dihapus segala kesalahannya dan diangkat derajatnya. Mudah-mudahan itu terjadi pada kita selama kita di atas keislaman. Syaratnya adalah dia di atas keislaman. Syaibatul fil Islam. Barang siapa yang memiliki uban yang dia tetap di atas keislaman. Itu yang pertama. Kata Rasulullah SAW, di antara jenis pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang-orang seorang muslim yang sudah memiliki uban. Yang kedua, wahamilul Quran ghairul ghalibihi wal jafi an. Ini syahid. Ini yang dimaksudkan. Hadis ini dijadikan sebagai dalil. Apa itu? Wahamil Quran. Para pembawa Al-Quran. Maka para pembawa Al-Quran itu berhak mendapat pemuliaan. Dimuliakan oleh kita. Dengan catatan, itu dengan catatan. Ghairul ghali fihi. Mereka yang membawa Al-Quran itu bukan orang-orang yang hulu. Wal jafi anhu, dan bukan juga orang yang jafa. Nanti akan kita jelaskan. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa pembawa Al-Quran itu ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang hulu, yang melampaui batas. Dan yang kedua adalah lawannya, yang jafi. Orang yang mengenteng-entengkan, yang Al-Quran hanya sekedar bacaan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang membawa Al-Quran, dia dalam keadaan memahami Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW memahaminya, sebagaimana para sahabat memahaminya, sehingga dirujuk tafsir-tafsir yang ada agar dia sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang terakhir ini yang disebutkan oleh Nabi kita, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ikhtiram pemuliaan. Adapun orang-orang yang ghali, apa itu ghali? Ghali itu melampaui batas, hulu. Ketika menjelaskan tentang hadis, tentang makna ini, para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang dikatakan hulu itu adalah orang-orang yang melampaui apa yang tidak dilakukan dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam memahami ayat. Dan dinisbatkan hal itu kepada orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij? Dikatakan khuruj karena dia keluar anil hukam, ketaatan kepada pemerintah saat itu. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, orang-orang Khawarij, kata Rasulullah SAW, disebutkan bahwa bacaan Al-Quran kalian tidak mengalahkan bacaan mereka. Yakni mereka membaca Al-Quran bahkan sampai para sahabat mereka dalam keadaan tidak sebagaimana mereka membaca Al-Quran. Oleh karena itulah disebutkan bahwa orang-orang Khawarij ini seperti yang terjadi pada Abdullah bin Abbas ketika mendatangi perkampungan mereka. Didapati oleh Abdullah bin Abbas, mereka itu adalah orang-orang yang nampak matanya cekung disebabkan karena banyak yakni terjaga di malam hari, banyak membaca Al-Quran. Demikian juga mereka banyak berdiri sholat, dan di siang hari mereka banyak berpuasa. Sehingga kata Nabi, bacaan Al-Quran mereka mengalahkan bacaan kalian, sholat mereka mengalahkan sholat kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Akan tetapi yakhruju minal Islam kama yakhruju sahmu minar rumiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari buruan. Melesat demikian cepatnya.
Siapa mereka? Luar biasa pembaca Al-Quran, orang-orang Khawarij ini. Kita pernah mendengar namanya Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang qari. Namun di dalam membacanya mereka melampaui batas. Bacaan Al-Quran hanya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hatinya. Ma'asyal muslimin ibadallah, kalau dikatakan itu kan zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Justru fitnah Khawarij akan terus ada sampai akhir zaman. Sampai disebutkan ketika Dajjal dibangkitkan, maka mereka ada bersama pasukan Dajjal. Bisanya seperti itu? Ya, karena Rasul sudah mengingatkan. Dan ini fitnah yang seharusnya kita ilmui, kita ketahui. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai itu terjadi pada kita. Disebabkan karena fitnah itu demikian dahsyat. Jangankan kita, bahkan seorang alim, syekhnya, yakni rawinya Imam Bukhari pun terfitnah dengan fitnah Khawarij. Imran bin Hittan As-Sadusi Al-Basri. Itu luar biasa dari sisi keilmuan dia. Beliau meriwayatkan hadis-hadis, akan tetapi terfitnah dengan fitnah Khawarij ini. Ya. Kalau orang sekali berbeliau itu bisa terfitnah, maka lebih-lebih lagi kita yang tidak memiliki ilmu. Maka sudah sepantasnya saya jelaskan tentang apa yang dikatakan Syekh, bahwa hamil Quran ghairul ghali, ya, orang yang membawa Al-Quran yang tidak dalam keadaan hulu, itulah yang seharusnya mendapatkan penghormatan. Bayangkan, ma'asyal muslimin ibadallah, seseorang justru berhujah dengan Al-Quran untuk melakukan pembenaran atas sikap. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Ini senantiasa ayat yang dipegang. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Ayat ini dijadikan yakni hujah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah kafir. Negeri ini tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berarti negeri ini kafir. Semudah itu. Dan saya pernah mendengar dengan telinga yang belum ganti. NKRI itu adalah negara kafir Republik Indonesia. Ya subhanallah. Oh, dia nggak merasakan kepernik kafir, bagaimana susahnya untuk mendapatkan suara azan. Bagaimana susahnya kita untuk bisa menegakkan sholat karena masjid itu dibatasi. Azan aja dibatasi. Bahkan di beberapa tempat azan itu nggak boleh keluar. Kalau toh misalkan ada, amin saja. Ucapkan amin. Itu ada alat CBBS. Coba kalian ucapkan amin. Oh, ini terlalu kencang aminnya. Turunkan. Sampai seperti itu. Ada alatnya kan? Ada alatnya di tes itu. Ada alatnya. Untuk mengukur ketinggian suara. Ya. Berapa MPBS ini yang layaknya, yang tidak mengganggu. Alhamdulillah kita di negeri ini, walaupun sekarang dibatasi suara speakernya, ya sudahlah, nggak ada masalah. Tapi kita masih syiar ini masih bisa ditegakkan, disampaikan ilmu tentang agama ini, disampaikan tentang tauhid, disampaikan tentang sunnah, prinsip-prinsip dari agama ini bisa disampaikan. Tapi tetap saja bahwa negeri ini adalah negeri kafir. Kenapa? Karena mereka yang nggak berkuasa. Tapi kalau mereka yang berkuasa, karep-karep urusannya seperti apa, tidak mau mereka menyatakan seperti penyimpangan. Maka masyaallah muslimin ibadallah, jangan mudah tertipu dengan propaganda mereka bahwa kita menegakkan syariat Islam, menegakkan syariat Allah. Tidak, kalah sekali-kali tidak. Tidak sedang menegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat ini pada diri-diri kita. Ngomongnya semangat syariat Islam tegakkan. Giliran datang waktu sholat adzan, masih saja tetap berorasi. Syariat apa kamu seperti itu? Ini panggilan adzan harus didahulukan. Tinggalkan kesemuanya ini. Apa yang terjadi? Gak seperti itu. Penipuan. Maka hati-hati masyaallah muslimin ibadallah. Orang-orang yang hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Mulai dikorek-korek. Yang semangat-semangat kepada Islam didekati. Kita membela Islam apa? Akhirnya jadi donatur untuk para khawarij. Dengan dalih ini untuk dakwah, ini untuk... Tidak, bukan untuk dakwah. Kalau dakwah
tampilkan seperti ini. Masa dakwah umpet-umpetan, main petak umpet. Dakwahnya di rumah. Jangan sampai kena ketahuan ini materinya. Materinya emang apa? Oh, materinya bagaimana untuk merebut kekuasaan, bagaimana untuk menghancurkan tempat-tempat umum yang itu adalah kepentingan kaum muslimin. Ya, subhanallah. Khawarij itu ada dan ada di tengah-tengah kita dan ada pemahaman dan pemikiran seperti itu. Maka kita harus hilangkan. Maka lihat, Rasul sudah mengingatkan dan tokohnya itu adalah Dzulhuwaisyrah. Dzulhuwaisyrah. Ketika Rasulullah SAW membagikan papasan perang setelah perang Hunain, ini untuk sekian, untuk segitu, untuk dikasihkan. Muncul di tengah-tengah mereka. Ya Muhammad Idil. Sampai seperti itu. Melotot kepada Rasul. Kaget Nabi. Banyak. Silakan kau. Siapa yang akan berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Ngomongnya kepada Rasul. Berbuat adil engkau. Ketika Umar bin Khattab, ya Rasul, biarkan aku yang akan memenggal kepalanya. Tidak, biarkan. Jangan. Jangan sampai nanti kelak orang akan mencatat bahwa Muhammad telah membunuh para sahabat. Namun Nabi mengingatkan, kelak nanti dari anak keturunan orang seperti ini akan muncul. Itu tadi. Fitnah Khawarij sudah diingatkan. Bacaan Al-Quran mereka mengalahkan bacaan Al-Quran kalian. Solat mereka mengalahkan solat kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Akan tetapi akan keluar dari mereka, keluar dari Islam. Yakhruju minal Islam kama yakhruju sahmu minar rumiyah. Sudah ada diingatkan oleh Nabi kita alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang memberontak kepada tidak melakukan ketaatan kepada pemerintah. Ada alasan, saya pernah baca di beberapa postingan, ya pantas mereka Khawarij karena mereka yakni membunuh Ali bin Abi Thalib dan membunuh para sahabat. Lah kalau para sahabat yang demikian mulianya, kedudukannya, bahkan sebagian mereka disebutkan fil jannah, itu mereka keluar dari ketaatan, apalagi orang-orang zaman sekarang, pemimpin zaman sekarang, kan begitu logika. Kalau sekarang sih boleh kamu menjadi Khawarij, sama. Bedanya Khawarij dulu para ubad, ahli ibadah, sedangkan Khawarij sekarang, na'udzubillah kemaksiatan. Bedanya itu. Kalau Khawarij zaman dulu, luar biasa. Ada seseorang yang budaknya, jadi semuanya dalam keadaan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ada budak yang ditanya, apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan? Jadi untuk majikannya seorang Khawarij yang diperang, apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan? Demi Allah saya tidak mengerjakan apa-apa. Kalau malam saya tidak pernah memberes tempat tidurnya, karena dia tidak pernah tidur malam. Sholat terus. Dan saya tidak pernah menyiapkan makan siang. Kenapa? Dia banyak berpuasa. Lihat, orang zaman dulu itu luar biasa. Banyak berpuasa. Banyak sholat malam. Sampai legam. Batuknya itu irang-irang. Makanya orang-orang sekarang kalau dinisbatkan, ini yang batuk ke irang-irang tuh kuat. Enggak. Bukan itu. Bukan itu. Memang sengaja orang-orang Khawarij itu menampilkan cara-cara seperti itu. Lihat ketika mereka ditangkap. Nggak pernah mereka gamisan. Nggak pernah mereka istrinya pakai purda, pakai cadar. Tapi ketika ditangkap dalam keadaan istrinya pakai cadar, dia gamisan, cingkrang. Memang sengaja seperti itu. Untuk menampilkan citra Islam yang jelek. Sunnah yang jelek di hadapan manusia. Memang luar biasa perusakannya kepada Islam. Maka lihatlah ma'asyarul muslimin ibadah. Mereka seperti itu. Ibadahnya luar biasa. Akan tetapi seseorang yang dibimbing dengan ilmu tidak akan silau. Sebagaimana yang kita dengar hadisnya dari ucapan Nabi yang dikeluarkan oleh para imam, termasuk di dalamnya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sering saya sampaikan agar semakin terpatri keyakinan kita bahwasanya Khawarij memang merupakan dhulm, sesat dan sangat menyesatkan. Abu Umamah Al-Bahili
Allah karuniai umur panjang. Sehingga ketika beliau sudah sepuh, matanya sudah rabun. Sehingga kalau ke masjid dituntun. Rabun tuh kadang-kala lihat, kadang-kala enggak ya. Rabun ya enggak jelas gitu kan. Ketika masuk masjid Damaskus, ya, sekarang masjidnya masih ada. Naik ke tangganya didapati kepala-kepala manusia. Kepala ini. Kaget. Siapa mereka? Itu orang-orang yang diperangi oleh pemerintah. Diletakkan sebagai bentuk siul. Efek jerah. Siapapun yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah, ini resikonya seperti itu. Dihukum. Nangis beliau. Nangis. Kemudian beliau menyatakan kilabu jahannam. Kilabu jahannam. Atau dalam riwayatnya kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Muridnya Abu Ghalib bertanya. Itu ucapanmu atau engkau dengar dari Rasulullah SAW? Idzan analah jari, kata beliau. Kalau ini dari ucapanku, sungguh aku ini lancang. Aku tidak mendengar dari Rasul sekali, tidak mendengar 2 kali, tidak mendengar 3 kali. Artinya beliau sering mendengar ucapan dari Nabi kita alaihissalam, seseorang yang khuruj anil hukam, memberontak kepada pemimpin yang ada, kepada hukum yang ada, maka mereka adalah na'udzubillah sebagai anjing-anjing neraka. Lantas kenapa engkau nangis? Kalau tahu mereka adalah yakni Khawarij, yakni anjing-anjing neraka. Lantas kenapa engkau nangis? Kata Abu Muhammad, aku tidak mengetahui dengan cara apa syaitan, iblis mengajak mereka dengan cara seperti ini. Karena mereka aslinya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang ingin membela Islam. Ingin yang kira Islamnya Masya Allah. Semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan. Tapi kenapa sampai seperti itu? Lihat ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Disebabkan karena tidak ada ilmu pada mereka. Tidak menjadikan jalannya Rasul dan para sahabat sebagai ikutan. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas menemui mereka, pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada mereka adalah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui wahyu yang turun kepada Rasulullah? Jawab mereka, kami tidak tahu. Menunjukkan orang-orang Khawarij saat itu tidak ada satu pun para sahabat Nabi yang masuk di dalamnya atau terlibat di dalam. Ya. Inilah kenapa saya senantiasa mengingatkan di majelis ini atau di tempat-tempat yang lain. Senantiasa berpegang dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan juga dengan apa yang telah Nabi jalankan. Karena ketika seseorang berupaya untuk tidak menjalaninya, bahaya besar. Kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang syak kepada Rasul, syak, Nabi di satu jalan, kita di jalan lain. Kayak jalan cabang. Syak, itu tuh cabang. Ya cuma sedikit Ustaz. Betul, awalnya sedikit ya kan. Kalau cabang itu kan begitu ya. Bercabang sedikit. Masih kelihatan tuh jalannya. Iya. Lihat, masih kelihatan. Lama-lama hilang sudah. Karena itu udah menyimpang jauh tanpa sadar. Perlu suatu saat ada Ustaz yang mengkaji di sini. Menyimpang tanpa sadar. Iya kan? Menyimpang itu kadang-kala tidak disadari, tahu-tahu sudah menyimpang, menganggap orang-orang itu, wah sudah mereka adalah orang. Padahal dirinya yang menyimpang. Orang ini ukurannya jelas, barometernya jelas. Allah dan Rasulnya, nah, jalan itu. Maka ketika jalan itu tidak dipegangi, makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang syak menyimpang dari Rasul, tabayyana lahu huda, padahal petunjuk ini sudah dijelaskan. Ini Al-Quran, ini sunnah-sunnahnya, ini penjelasan. Cukup? Belum. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman.
Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Sehingga para sahabat itu jadi barometer, ukuran. Wallihi ma tawalla. Niscaya kami akan simpangkan sejauh-jauh penyimpangan. Naudzubillah wa sa'at masir. Ngeri sekali. Itulah ma'asyarul muslimin ibadallah. Butuhnya ilmu, butuhnya bimbingan, butuhnya kehati-hatian. Karena sangat bahaya sekali. Dan kepada orang-orang yang seperti ini, apakah kita perlu empati? Atau kita dalam keadaan mendukung? Tidak. Karena Rasulullah SAW menyatakan, pembawa Al-Quran yang tidak hulu, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Sehingga ketika kita berupaya untuk menapaktilasi jalannya para sahabat, itu bukan sebuah kejelekan, bukan sebuah kehinaan, bukan pula sebuah penyimpangan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang hadisnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Paham kita semuanya. Memang khulafa'ur rasyidin bikin sunnah? Tidak. Tapi bagaimana khulafa'ur rasyidin mengikuti sunnah, menjalankan sunnah. Itu yang harus kita ikuti. Bahkan ukuran beriman atau tidaknya, diberikan petunjuk atau tidaknya, yang menjadi barometernya adalah para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi ahli kitab, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amantum bihim faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, faqad ihtadaw. Niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi ukuran seseorang mendapatkan petunjuk atau tidak, itulah jalan para sahabat. Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan secara lengkap sekali. Bagus penjelasannya. Dan bukan di sini pada tempatnya kita. Ini baru satu ini. Wal jafa an. Wal jafi an. Orang-orang yang jafa. Apa yang dimaksud dengan jafa? Lawan. Kalau tadi ifrat, ini tafrid. Ini tadi berlebih-lebihan, yang ini berkurang-kurangan. Memahami Al-Quran atau membawa Al-Quran yang justru yang berlebih-lebihan. Tadi. Sekarang berkurang-kurang. Al-Quran hanya sambil lewat saja. Bahkan Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pegangan hidupnya. Tapi hanya sebagai alat. Alat untuk mendapatkan dunia, alat untuk ya sekedarnya saja. Nah, ucapan-ucapan dan perbuatannya itu bertentangan. Apa yang diucapkan dari yang dia baca dengan apa yang diamalkan itu diametral. Tabrak tanakut. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Peringatan buat orang-orang yang hidup. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Peringatan buat orang-orang yang hidup. Nah, oleh orang-orang ini Al-Qur'an dibikin sedemikian rupa untuk orang-orang mati. Dibacakan kepada orang yang mati. Ada seperti itu. Ya subhanallah. Ya ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin keadaan seperti itu. Apa yang dia baca tidak sesuai dengan apa yang diamalkan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatu 'amaluka wa lanakunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada uhiya ilaika, kepada engkau wahai Muhammad SAW, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Apa itu? Lain asyrakta la yahbatu amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapus seluruh amalan. Benar-benar khatir syirik itu. Tapi yang dibacanya itu di tengah kuburan. Ya, sambil tirakatan di kuburan orang soleh dibacakan ayat ini. Bayangkan. Dia membaca tapi dia tidak ngerti apa yang harusnya dia kerjakan. Kan ngeri.
Kenapa? Yang membacanya tidak tahu hakikat kesyirikan, yang membaca tidak tahu bagaimana tauhid itulah perkara yang benar-benar harus didahulukan dan dijauhkan kesyirikan. Para ulama terus menulis bab-bab tentang bahaya kesyirikan. Tapi tidak paham. Tapi dia penghafal Al-Quran. Walaupun penghafal Al-Quran, walaupun di otaknya semuanya Al-Quran, tafsir semuanya, tapi ternyata nggak ngerti. Dan itu nggak aneh. Karena dulu ahli kitab yang paling paham tentang kitab itu juga tidak paham tentang hakikat tauhid, hakikat kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman yang akan didatangi ahli kitab. Mereka lah orang-orang yang ngerti, yang tidak ngerti. Maka kata Rasulullah SAW, "Falyakun awalu tad'uhum ila syahadatillah." Maka jadikanlah seruan engkau pertama kali kepada mereka. Karena kata Nabi, "Inna kata'ati kauman min ahlil kitab." Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka datangi, seru mereka yang pertama kali kepada la ilaha illallah. Apa mereka nggak ngerti la ilaha illallah? Ngerti dibaca, akan tetapi tidak dipahami maknanya. Banyak yang seperti itu. Banyak Al-Quran dibaca, tapi bertentangan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW disebutkan bahwa kami qari Al-Quran. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran. Al-Quran yal'an. Sedangkan Al-Quran melaknatnya. Nauzubillah. Hujjatun lak wa hujjatun alaih. Ingat. Al-Quran itu hujah bagi kita. Tapi juga dia akan menjadi pisau bedah buat kita. Untuk neteli kita bagaimana kita ini. Nggak sadar. Al-Quran dijadikan bahan mainan. Dijadikan besar. Dijadikan ratib-ratib itu ini nanti ke apa ya direndam pakai air, nanti airnya dikecil ke sawah. Itu Al-Quran. Ini dari Al-Quran. Naam, itu dari Al-Quran, tapi fungsinya bukan itu, bro. Bukan untuk itu. Al-Quran sebagai hidayah bimbingan kepada kita. Mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana yang muhdatsatul umur, perkara yang tidak pernah ada dalam Al-Quran. Ini terjadi. Bagaimana Al-Quran kita harus sampaikan seperti kita jalankan. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjalankan Al-Quran. The living Quran. Quran yang berjalan. Akhlak Nabi, perilaku Nabi. Demikian juga para sahabat. Mereka seperti itu yang mendapatkan bimbingan. Bukan kemudian Al-Quran dijadikan hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi kan kalau meruqyah boleh. Gimana itu? Ya, betul. Kita tidak mengingkari bahwa ada syariat ruqyah. Dibolehkannya ruqyah. Yang tidak boleh itu adalah meminta di ruqyah. Itu hati-hati. Jangan sampai kemudian kan banyak ini ruqyah syariah, sekolah kemana-mana tapi pulang-pulang jadi tukang ruqyah. Oh sudah, boleh meruqyah boleh, tapi jangan ruqyah itu kemudian orang meminta kepadanya untuk diruqyah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang sakit kita nengok ke rumah sakit, kenapa Pak? Sakit di perutnya saya dirawat, nggak usah diminta, saya ruqyah Pak. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk minta diruqyah, maka naudzubillah tidak akan masuk ke dalam 7.000 manusia yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab, yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Hadisnya panjang. Singkatnya adalah kata Rasulullah ketika yakni uridat alayyal umam, diperlihatkan umat-umat, itu ada sekian banyak umat. Ada umat, ini adalah umat. Dan padanya ada 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Celik. Al-Imam yang penulis kitab ini memasukkan dalam kitab tauhid tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wala adab. Yang benar tauhidnya dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Di antara dibawakan hadis ini, yaitu siapa mereka ya Rasulullah? Di antaranya adalah hum la yastarqun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah. Lah adanya klinik-klinik ruqyah ini didatangi manusia. Ngomongnya mau apa? Kan pasti
ruqyah saya. Ini berarti Anda menanam saham atas manusia-manusia yang tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kan cuma 70.000 manusia disebutkan, sahabat saja udah ratusan ribu. Gimana itu? Nah, dalam riwayat yang lain, Rasul meminta kepada Allah agar Allah menambah. Maka Allah tambah dengan rahmatnya dan kasih sayang sekali cedukan. Ingat, bukan cedukan tangan saya dan tangan antum semuanya atau tangan beko, bukan. Tangan Allah yang kita tidak tahu sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Seperti apa cedukan kita tidak, tapi kita berharap kita masuk ke dalam salah satu cedukan tadi. Kenapa? Kalau 70.000 manusia, sahabat Nabi aja udah berapa, ya kan? Begitu. Tapi kalau kita dengan kondisi kita yang katakanlah pas-pasan seperti ini, kita berharap kita masuk dalam cedukan Allah. Dengan catatan apa modalnya? Tidak minta ruqyah. Nah, orang-orang yang Jafi anhu ini terkadang memposisikan seperti itu. Nggak paham Al-Quran itu untuk apa. Ajari manusia baca Al-Quran. Setelah itu ketika mereka ada sesuatu, ruqyah sendiri saja. Masa Al-Fatihah tidak bisa? Karena memang kondisi mentalitas kita, budaya kita, memang seperti itu. Doa harus manggil orang, ya kan? Harus manggil orang. Itu semuanya manggil orang. Akhirnya seperti itulah. Ada seakan-akan serta. Enggak, setiap kita bisa membaca. Orang ketika berhajat, maka orang itu yang paling butuh apa yang dia hajatkan. Seperti itu, maka berdoa kepada Allah. Demikianlah ma'asyal muslimin ibadallah. Maka Jafi, orang-orang yang Jafa, termasuk orang yang tidak mendapatkan kemuliaan karena mereka membawa Al-Quran itu dalam kondisi tidak mengerti Al-Quran seperti apa untuk peruntukannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran perumpamannya seperti orang-orang Yahudi yang membawa Taurat. Kama salil himar yahmilu. Sebagaimana himar, nauzubillah, keledai yang membawa Taurat. Mereka dalam keadaan tidak ngerti Al-Quran ada di kepalanya, tapi gak ngerti untuk apa. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Maka perlu penjelasan para ulama kita seperti apa petunjuk itu. Sambil nunggu syuruk. Biar nggak kelamaan. Demikianlah ma'asyal muslimin ibadallah. Walaupun Al-Quran bahasanya vulgar. Himar. Kama salil himar yahmilu asfar. Seperti himar. Membawa asfar. Membawa kitab-kitab. Bangga. Saya punya kitab. Saya punya ini. Dulu para ulama. Ya. Kadang-kadang mungkin karena waktunya dan sebagainya untuk mau dalil-dalil itu. Kalau sekarang kan ada maktabah syamilah, ya kan ada gadget, cukup buka keluar. Dulu nggak ada. Jadi siapa dibawa? Yang dibawa orang yang hafal kitab-kitab, hafal jangan tanya lagi. Kama qala Allah Ta'ala, dibawa ini orang ini baca, langsung keluar. Yang pengen dijadikan dalil itu oleh orang ini dibacakan. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah fi hadzal bab, baca Imam Malik keluar begitu. Sampai-sampai dikatakan himarul furu. Himar furu. Jadi orang ini panggilannya himarul furu. Kenapa? Dia mau mengeluarkan dalil-dalil kita dalam keadaan dia nggak ngerti, nggak paham tentang dalil tersebut. Yang penting dia keluar aja kayak komputer, begitu hafalannya luar biasa. Sampai kata Aisyah bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya jangan gitu-gitu banget lah, memberikan julukan sama Imamul Furu itu, jangan terlalu jelek. Tapi memang begitu, ma'ruf zaman dulu seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang sekarang ini dan sebagainya, tapi nggak ngerti apa yang dimaukan dengan Masya Allah. Belajar bahasa Arab, alfiyahnya maju mundur. Alfiyah itu paling susah. Karena tingkatan yang tertinggi dalam bahasa Arab. Iya. Itu ada yang hafal maju mundur. Dari depan bisa, dari belakang bisa. Saking. Tapi dalam kondisi apa? Sampai seperti itu. Tidak paham tentang syirik, tidak paham tentang sunnah, tidak tentang semuanya. Kenapa? Memang seperti itulah keadaannya. Maka ma'asyal muslimin ibadallah,
Hendaknya kita paham seperti itu. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wal ikrami dzis sultanil muqsit. Ya. Juga memuliakan sultan al-muqsit, pemimpin yang adil. Maka harus dimuliakan. Karena pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memiliki kedudukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk dari 7 golongan yang ketika Allah kelak di yaumil qiyamah tidak berikan perlindungan selain perlindungannya, termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Juga dalam hal berdoa, doa yang dipastikan terkabulnya adalah pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita berharap kita memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang mengerti keadaan rakyatnya, bukan pemimpin yang hanya berurusan dengan kepentingan pribadinya dan golongannya. Maka inilah yang kita harapkan. Dan semuanya berawal dari kita-kita ini rakyatnya. Kalau rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Tapi kalau kita-kita ini tetap dengan kemaksiatannya dan kedurhakaannya, maka sampai hari kiamat kita tidak akan memiliki pemimpin. Allah a'lam bishawab. Sudah selesai bab ini kita bahas, berarti kita akan insya Allah besok akan membahas bab berikutnya, dan mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita ini sebagai amalan yang akan bermanfaat kebaikan kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.